Ada pertanyaan, Pak, Permenpan RP nomor 29 tahun 2020 yang Bapak dulu bikin bukunya kumpulan template bukti fisik angka kredit, itu sebenarnya Permenpannya masih berlaku atau enggak sih gitu? Dan apa korelasinya dengan Permenpan 1 2023 tentang jabatan fungsional? Jadi pertama yang ingin kita sampaikan, Permenpan RP nomor 29 tahun 2020 tentang jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa tidak dicabut seluruhnya, ya, tidak dicabut seluruhnya, masih berlaku sebagiannya. Nah, bagaimana kita cara menafsirkan hukumnya, mana yang dicabut, mana yang tidak dicabut gitu ya? Maka kita melihatnya adalah di Permenpan 1 2023 tentang jabatan fungsional. Bedanya apa? Permenpan 1 2023 ya adalah pada prinsipnya adalah ketentuan merubah pendapatan angka kredit para pejabat fungsional di seluruh Indonesia yang awalnya dari perhitungan butir-butir kegiatan dirubah menjadi konversi predikat kinerja SKP dari atasan langsung pejabat BPK, ya, dari atasan langsungnya, ya. Jadi itulah esensi penting, prinsip penting dari Permenpan 1 2023, merubah kebijakan yang awalnya angka kredit itu dihasilkan dari perhitungan angka kredit dari butir-butir kegiatan untuk seluruh fungsional, bukan cuma fungsional pengadaan saja, dirubah menjadi hanya konversi dari predikat kinerja yang diberikan oleh atasan langsung. Nah, di dalam pasal 61 di Permenpan 1 itu juga jelas bahwa Permenpan yang disebutkan ada 293 Permenpan kalau tidak salah yang menyebutkan seluruh jabatan fungsional di seluruh Indonesia itu masih dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan. Yang bertentangan itu yang apa? Yang bertentangan adalah yang butir-butir kegiatannya. Tidak perlu kita menghitung lagi butir-butir kegiatannya. Yang tidak bertentangannya apa? Ya, kegiatan-kegiatan dari butir-butir itu yang masih tentunya bisa digunakan untuk mengidentifikasi, ya, indikator kinerja individu, bisa mengidentifikasi kegiatan-kegiatan, bisa dituangkan para fungsional itu ke dalam SKP-nya, ya, rencana hasil kerjanya. Cara menuangkannya, cara mudahnya adalah dengan mengambil dan atau memodifikasi apa yang tertuang di Permenpan 29 2020, ya, karena di situ diatur berbagai macam tugas, rincian tugas jabatan berdasarkan jenjang kompetensi masing-masing, ahli madya, ahli muda, ahli pertama. Untuk para leader, para pimpinan, kalau ingin mengimplementasikan tujuan organisasi yang sekarang ditetapkan di Permenpan 1 2023, cara mengimplementasikan adalah dari tujuan organisasi itu pecahlah ke dalam terminologi kalimat-kalimat tugas jabatan yang tertuang di Permenpan 29 2020, ya, berdasarkan jenjangnya masing-masing, dengan memperhatikan bisa naik turunnya. Yang misalnya, ya, ahli madya memang sejak awal bisa punya kompetensi untuk mengerjakan pekerjaannya, kegiatan-kegiatan di Permenpan 29 2020 itu di ahli madya sendiri, ahli muda, dan ahli pertama gitu. Jadi tugas aslinya sendiri ahli madya, ya ahli madya gitu, yang tertuang di Permenpan 29 2020. Pun ahli muda bisa naik dan bisa turun gitu, ya, bisa naik dan bisa turun, bisa mengerjakan pekerjaannya ahli madya dan juga bisa mengerjakan pekerjaan ahli muda. Namun yang ahli pertama yang kegiatannya misalkan menyelenggarakan e-purchasing itu saat ini, ya, itu jangan dilakukan oleh tidak ahli pertama, itu jangan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ahli madya. Jadi jangan sampai pejabat fungsional pengelola pengadaan ahli pertama mengerjakan misalkan
tender gitu ya, yang dari pekerjaannya bersifat kompleks, pekerjaannya bersifat terintegrasi. Jangan, karena tidak bisa loncat ke atas 2 jenjang, hanya bisa 1 jenjang saja bisa mengerjakan ahli muda. Jadi kalau misalnya ahli pertama bisa menjadi seorang pokja pemilihan, nggak masalah. Jadi seperti itulah cara memahaminya, bahwa Permenpan 29 2020 masih berlaku pada tataran kebijakan tugas, rincian tugas jabatan yang tertuang dalam Permenpan 29 2020 per masing-masing jenjang jabatannya berdasarkan standar kompetensinya masing-masing. Di Permenpan 29 inilah yang sebenarnya merinci Permenpan di atasnya mengenai standar kompetensi jabatan, juga merinci peraturan LKPP nomor 7 tahun 2021 yang tentang sumber daya manusia pengadaan, yang di dalamnya mengatur mengenai tugas jabatan fungsional pengelola pengadaan. Di ada 4 area di situ tugas jabatannya: perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, pengelolaan kontrak, dan pengelolaan swakelola. Tidak dirinci di dalam peraturan LKPP nomor 7 tahun 2021. Rinciannya lihat di mana? Rinciannya yang mengacu pada standar kompetensi yang berlaku di jabatan fungsional tersebut. Nah, kalau yang fungsional BPJ, satu-satunya referensi yang digunakan ya peraturan Menpan nomor 29 tahun 2020 tersebut. Ya, peraturan Menpan nomor 29 2020 tersebut berdasarkan standar kompetensi masing-masing tugas jabatan itu bisa digunakan sebagai referensi untuk membuat RHK sedemikian hingga tujuan organisasi Anda sebagai atasan langsung, ya, sebagai atasan langsung, ya, pejabat penilai kinerja, ya, PPK, gitu ya, untuk bisa tercapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh pejabat penilai kerja oleh atasannya sendiri lagi. Cara mengidentifikasinya adalah tinggal menghubungkan tujuan-tujuan organisasi dalam rencana hasil kinerja yang diintervensi, ya, kemudian dituangkan dan kemudian dipecahlah dengan kalimat-kalimat yang sesuai dengan Permenpan 29 2020. Itu akan memudahkan. Jadi sekali lagi itulah gunanya mengapa kalau Anda lihat di JDIH Permenpan 29 2020 itu tidak dicabut sepenuhnya, ya. Ya, karena yang dicabut itu apa? Yang dicabut adalah kebijakan yang terkait dari perolehan angka kredit dari butir kegiatan. Itu yang dicabut karena bertentangan di pasal 61 Permenpan 1 2023. Akan tetapi terkait dengan tugas-tugas jabatan, justru itulah referensi satu-satunya yang bisa dibuat rencana hasil kerja, ya, direncanakan dengan matriks peran hasil oleh pejabat penilai kinerja dan para pejabat fungsional pengelola pengadaan dan seluruh fungsional di tempat lain juga. Seperti itu cara mengkorelasikan antara Permenpan 29 2020 dan Permenpan 1 2023. Pada prinsipnya adalah Permenpan 29 2020 tidak dicabut seutuhnya. Yang dicabut adalah kebijakan tentang perolehan angka kredit dari butir, sedangkan yang tidak dicabut tentunya adalah tugas-tugas jabatan yang dirincikan berdasarkan standar kompetensi masing-masing jenjang. Yang mana ahli media sudah ada diatur di situ dan dia bisa mengerjakan pekerjaannya ahli muda dan ahli pertama. Ahli muda sudah dirincikan di situ dan bisa mengerjakan pekerjaannya ahli media dan pekerjaan ahli pertama, dan ahli pertama juga sudah dirincikan di situ untuk bisa mengerjakan pekerjaannya ahli pertama sendiri, dan maksimal paling tinggi adalah ahli muda dan tidak bisa mengerjakan pekerjaan ahli media. Ini memudahkan supaya memastikan para fungsional bekerja sesuai kompetensinya. Para fungsional bekerja sesuai kompetensinya. Sukses buat rekan-rekan semuanya. Jaga integritas, tingkatkan terus kompetensi, dan mari kita berinovasi.